Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Ini kisah tentang anak-anak Skewa ketika mereka menggunakan nama Yesus. Tetapi ternyata nama Yesus yang mereka gunakan itu tidak ada kuasanya. Sehingga muncul pertanyaan bagi kita, apakah memang benar nama Yesus itu nama yang berkuasa? Kalau nama Yesus itu nama yang berkuasa, sekarang mengapa ketika anak-anak Skewa menyebutkan nama Yesus itu tidak ada kuasanya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membuka di dalam Alkitab, ada beberapa peristiwa yang terjadi di mana mereka menggunakan nama Yesus dan benar adanya nama itu berkuasa. Misalkan Bapak Ibu terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Petrus berkata seperti ini, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret berjalanlah." Dan orang yang lumpuh itu Bapak Ibu seketika itu juga dapat berjalan. Ini artinya bahwa nama Yesus itu berkuasa. Contoh lain Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-34. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Lagi-lagi kita dapati di sini bahwa Petrus menggunakan nama Yesus, dan memang benar adanya Eneas yang sakit itu kemudian menjadi sembuh. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Dari beberapa bagian ini Bapak Ibu kita mendapati bahwa nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa, baik atas penyakit maupun roh-roh jahat. Tapi menjadi persoalannya adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ini tentang anak-anak Skewa, mereka menggunakan nama Yesus tetapi tidak ada kuasa di dalam nama yang mereka gunakan itu. Sepertinya dua hal ini bertentangan. Paulus menggunakan nama Yesus dan nama itu berkuasa. Tapi anak-anak Skewa ketika mereka menggunakan nama Yesus tidak ada kuasa di dalam nama Yesus itu. Nah, kalau demikian Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengartikan nama Yesus ini? Apakah memang benar nama Yesus itu berkuasa? Kalau berkuasa, mengapa bagian ini kita lihat bahwa nama itu tidak ada kuasanya sama sekali? Dan bahkan orang-orang yang menggunakan nama itu dilukai oleh orang yang dirasuk setan itu. Untuk mengerti akan hal ini, kita terlebih dahulu perlu mengerti mengapa kita mengucapkan atau menggunakan dalam nama Yesus. Biasanya kata dalam nama Yesus ini seringkali kita ucapkan pada saat kita berdoa. Biasanya doa kita selalu diakhiri dengan nama Yesus. Waktu dalam pengusiran setan pun biasanya kita juga menggunakan dalam nama Yesus. Pertanyaannya, mengapa kita mengucapkan dalam nama Yesus? Mungkin jawaban yang paling simpel adalah karena sejak kecil kita sudah diajarkan untuk berdoa dalam nama Yesus. Sejak sekolah minggu kita sudah mendengar doa seperti ini, baik itu dari guru-guru sekolah minggu kita, bahkan dari orang tua kita. Jawaban yang kedua, mengapa kita menyebut dalam nama Yesus di dalam doa kita? Karena memang ini juga diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Dalam bagian ini Tuhan Yesus sendiri memberikan perintah untuk kita berdoa dalam namanya. Itulah sebabnya saat ini setiap orang Kristen kalau berdoa selalu memakai dalam nama Yesus. Di dalam ayat firman Tuhan ini terkandung janji dari Tuhan Yesus sendiri. Jika kita meminta dalam namanya, maka ia akan melakukannya bagi kita. Atau dengan kata lain,
Ia akan memberikannya kepada kita. Jawabannya ketiga, mengapa kita menggunakan dalam nama Yesus? Karena dialah pribadi yang memiliki kuasa atas semua yang ada di bumi dan di sorga. Kita berdoa dalam nama Yesus, kita sedang mengakui otoritas Yesus, pemegang otoritas tertinggi dalam hidup ini. Jadi, dari hal ini kita dapat menjawab tentang mengapa kata-kata yang diucapkan oleh anak-anak Skewa itu tidak ada kuasanya. Karena kata-kata itu hanya mereka ucapkan tanpa memahami dan mengakui akan otoritas nama itu. Mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Mereka tidak punya relasi dengan Yesus. Mereka hanya mendengar bahwa Paulus menggunakan nama itu untuk mendoakan orang. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa nama Yesus itu adalah nama yang membebaskan manusia dari kutuk dosa. Mereka tidak tahu bahwa hanya dengan nama itulah manusia diperkenankan di hadapan Bapa. Mereka tidak mengerti bahwa hanya di dalam nama Yesus saja ada kemenangan. Mereka hanya sekedar mengucapkan nama itu atau hanya ikut-ikutan. Mereka tidak mengimani akan apa yang mereka ucapkan. Dari mana kita tahu bahwa mereka tidak mengimani apa yang mereka ucapkan? Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam bagian ini dikatakan bahwa mereka itu adalah tukang jampi. Tukang jampi sama dengan dukun, Bapak Ibu. Maka ini artinya bahwa mereka ini bukan orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kemudian Bapak Ibu kalau memperhatikan dalam ayat yang ke-13 bagian B, mereka katakan dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus. Ini jelas bahwa mereka tidak percaya kepada Yesus. Ini hanya mereka jadikan semacam mantra karena mereka pernah melihat Paulus menggunakan nama itu. Jadi intinya di sini bukan pada kata-kata nama Yesus yang kita ucapkan, melainkan hati kita yang mengakui bahwa hanya karya penebusan Yesuslah doa kita diperkenankan Allah. Jika kita mengucapkan tanpa memahami arti dan alasan dalam nama Yesus, maka itu akan menjadi sebuah kata-kata yang tidak jauh bedanya dengan sebuah mantra. Nama Yesus tidak akan ada pengaruhnya jika diucapkan oleh orang yang tidak hidup di dalam Kristus, orang yang tidak memiliki relasi secara pribadi dengan Yesus, maka itu tidak akan ada artinya dan ada kuasanya. Ini firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.